Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mendeskripsikan tentang uji normalitas untuk uji independent test menggunakan SPSS. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan menunjukkan tutorial bagaimana melakukan uji normalitas untuk salah satu uji parametris, yaitu uji independent test di SPSS. Perlu Anda ketahui, uji normalitas itu merupakan syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Misalkan uji regresi linier, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independent test yang akan kita lakukan, gitu ya, uji priority test, baik analisis itu multivariat ataupun univariat. Jadi sebelum dilakukan uji parametris, itu kalau contoh di sini ada uji independent test, datanya harus normal. Nah, bagaimana kalau datanya tidak normal? Nah, kalau datanya tidak normal, maka tidak bisa dilakukan uji beda dengan statistik parametris, tapi kita harus menggunakan statistik non parametris. Nah, untuk uji independent test yang statistik non parametrisnya itu adalah uji Mann-Whitney test. Jadi sekali lagi, uji normalitas itu sebagai prasyarat atau syarat dari uji parametris. Kalau asumsi kenormalan data tidak dipenuhi, maka analisis statistiknya menggunakan statistik parametrik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang diuji normalitas, data apa yang diuji, itu pun berbeda. Kalau Anda melakukan uji parametris untuk regresi linier, maka data yang diuji normalitasnya itu bukan data variabelnya, tapi data residual. Ya. Sekali lagi, data residual. Nanti akan ada saya contoh di video yang lain saya akan menunjukkan itu. Nah, untuk uji independent test, yang diuji normalitas itu adalah data atau data variabel terikatnya. Jadi kalau variabel independennya itu nggak perlu diuji normalitas, tapi yang diuji normalitas itu adalah data dari variabel terikatnya. Dan kalau uji parametrisnya itu adalah paired sample t-test, maka yang diuji itu adalah selisih. Misalkan Anda ingin melakukan uji paired sample t-test ketika menggunakan kuasi eksperimen yang modelnya itu one group pretest post-test, gitu ya, yang desain pertama dari kuasi eksperimen dari penelitian eksperimen. Jadi hanya satu kelas eksperimen saja, diberi pretest dan diberi post-test. Nah, pretest post-testnya ingin dibandingkan oleh Anda. Nah, uji normalitasnya itu bukan data pretest dan data post-test, tapi selisih data pretest dan data post-test. Nah, jadi berbeda ya. Nah, untuk uji independent test yang akan kita lakukan, berarti yang diuji normalitas adalah data dari variabel yang terikat. Kita mulai saja ya, masuk ke data Excel. Nah, ini data Excel-nya, ini judul deskripsinya. Jadi ini sekali lagi video merupakan rangkaian dari video sebelumnya terkait studi kuasi eksperimen. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas, gitu ya. Nah, terkait judul ini, tadi kan dibilang yang diuji normalitas itu adalah data dari variabel terikat. Kalau di kuasi eksperimen, variabel terikat itu adalah variabel atribut, yaitu variabel yang akan dikenai perlakuan atau variabel yang kita tidak rekayasa. Sementara variabel rekayasa itu disebutnya variabel aktif. Nah, variabel yang tidak kita rekayasa di sini adalah variabel pemahaman siswa. Nah, inilah datanya. Ini pemahaman siswa sebelum, pemahaman siswa sesudah di kedua kelas.
Jadi baik kelas kontrol ataupun kelas eksperimen. Jadi ini ada sekitar 51, berarti sekitar 51 itu berarti 48 ya, sekitar 48 data siswa itu dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini datanya, nanti kita masukkan ke window data editor di SPSS. Jadi sekarang kita kopikan data ini ke SPSS. Oke, kita lihat, kita buka data editor SPSS. Nah, ini data editornya, ini window editornya. Kita seperti biasa merumuskan dulu variabel. Jadi ada 3 variabel yang akan kita buat. Yang pertama variabel kelas, yang kedua nilai sebelum, yang ketiga nilai sesudah. Nah, labelnya langsung saja kelompok kelas. Yang ini sebelumnya ini nilai pre-test. Ini nilai post-test. Nah, ini desimalnya kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja. Nah, untuk value-nya 1 untuk kelas kontrol, 2 untuk kelas eksperimen. Oke, nah ini sudah siap. Nah, measure-nya ini nominal, untuk ini scale, ini scale. Nah, ini cukup variabelnya sudah kita buat. Kita masuk ke data view. Nah, ini tinggal data dari Excel tadi kita kopikan. Oke, kita balik lagi ke lembar kerja Excel. Nah, sekarang kita kopikan ini, gitu ya, datanya sampai terakhir. Ctrl C. Lalu kita balik lagi ke SPSS window data editor. Nah, tempatkan kursor di paling atas, klik kanan, paste. Sudah jelas ya. Nah, ini munculnya tidak angka ya, tidak kode, karena kita di data di mana ya? Nah, di view itu value labelnya dimunculkan. Kalau tidak di checklist, nah, akan bentuk seperti ini, seperti data Excel. Oke, begitu ya. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, berarti kita langsung bisa melakukan analisis data untuk uji normalitas. Dan yang akan kita uji normalitas adalah variabel ini, nilai post-test, gitu ya, karena kita akan membandingkan nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, gitu ya. Itu uji testnya untuk ini. Makanya selanjutnya kalau kita ingin melakukan uji normalitas, itu kita masuk menu analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, untuk dependent list-nya kita masukkan yang nilai post-test. Untuk faktor list-nya kita masukkan kelompok kelas. Lalu kita langsung ke plot checklist ini untuk uji normalitas. Continue, lalu oke. Nah, ini output-nya. Nah, ini tabel ini ya kita langsung ini yang perlu diperhatikan di tabel ini adalah ini jumlahnya. Berarti ini kan ada 48 sampelnya ya. Nah, kita lihat di test of normality. Nah, di test of normality itu ada 2 uji Shapiro-Wilk untuk normalitas dan uji Kolmogorov-Smirnov. Mana yang kita pilih tergantung jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya di bawah 50, maka uji Shapiro-Wilk yang kita pilih. Tapi kalau di atas 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang dalam hal ini setelah dikoreksi dengan uji Lilliefors, gitu ya. Nah, karena sampelnya tadi kurang dari 50, maka kita melihatnya di uji Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana cara menginterpretasi satu data itu normal atau tidak dari tes uji kenormalan ini? Nah, dengan membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas dari uji Shapiro-Wilk dengan 0,05. Nah, kalau nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Sementara kalau lebih kecil daripada 0,05, maka datanya
berdistribusi tidak normal. Jadi kita harus menggunakan statistik non parametrik, dalam hal ini Mann-Whitney U-test. Nah, tapi karena ini lihat nilai signifikasinya 0,311 dan 0,271 untuk kelas eksperimen, itu dua-duanya lebih besar daripada 0,05, maka bisa disimpulkan kedua data baik kelas kontrol dan kelas eksperimen itu yang akan dibandingkan itu berdistribusi normal. Kalau salah satunya, ya, tidak harus dua, salah satunya tidak berdistribusi normal, maka ujinya harus pakai non parametrik. Nah, gitu ya. Nah, itu uji normalitas untuk sebagai syarat uji independen di tes. Bisa dipahami ya? Saya kira sangat mudah dan cukup untuk penjelasan tentang uji normalitas. Nanti kita akan lanjutkan dengan video uji homogenitas. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.